Ki Joko Bodo awal mula profesi paranormal hingga hijrah. Meninggalnya Ki Joko Bodo meninggalkan duka di dunia hiburan tanah air. Ki Joko Bodo menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa 22 November 2022 pukul 9:57 kemarin. Kini terkuak kisah dan perjuangan Ki Joko Bodo hingga akhirnya bisa menjadi paranormal. Kepergian Ki Joko Bodo juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebelum meninggal, Ki Joko Bodo disebut memiliki riwayat penyakit, yakni darah tinggi dan asam urat. Namun penyebab meninggalnya Ki Joko Bodo belum diketahui. Jenazah Ki Joko Bodo kemudian dimakamkan di TPU Kober Lubang Buaya di hari yang sama Selasa 22 November. Tangis Revo, putranya, pecah saat mengumandangkan azan saat pemakaman Ki Joko Bodo. Ki Joko Bodo memiliki nama asli Agus Yulianto. Ia dulu dikenal sebagai paranormal eksentrik. Wajahnya sering nongol di televisi karena sering meramalkan banyak hal, tak terkecuali perjalanan hidup para selebritis. Dan memang kisah hidup Ki Joko Bodo memang tak biasa. Sebelum dikenal sebagai paranormal, Ki Joko Bodo seperti orang pada umumnya. Dengan ijazah S1 yang dimilikinya, ia mencari pekerjaan, termasuk berusaha mewujudkan cita-citanya menjadi pegawai negeri sipil, seperti dikutip dari YouTube Trans TV. Namun upayanya mewujudkan cita-cita tak membuahkan hasil. Menurut dia, mencari pekerjaan dengan modal sarjana tak semudah yang dibayangkan. Ia bahkan sempat merasa perjuangannya mendapatkan ijazah sarjana sia-sia. Ada sekitar 16 kali dia melamar ke berbagai departemen dengan berbagai posisi, tapi sebanyak itu juga dia terus mendapat penolakan. Saat itu sebagai orang kampung, Ki Joko Bodo meyakini bahwa menjadi seorang pegawai negeri adalah sebuah kebanggaan. Ketidakberhasilannya waktu itu bahkan membuat Ki Joko Bodo dipandang remeh oleh lawan jenis. Tapi Ki Joko Bodo punya keyakinan kalau ini semua adalah bagian dari proses hidup. Setelah lulus kuliah dan menganggur, Ki Joko Bodo menjalani berbagai profesi untuk menghasilkan uang. Mulai dari menyemir sepatu hingga mengamen. Sampai ada di titik di mana Ki Joko Bodo harus mengais-ngais makanan di tempat sampah, hingga mencuri sepatu di masjid karena lapar. Tapi setelah menjadi seorang Ki Joko Bodo, dia kembali mendatangi masjid tersebut dan mengakui pernah mencuri di sana. Saat memutuskan untuk pindah ke Jakarta bersama istrinya, Ki Joko Bodo yang awalnya mengamen, mencoba peruntungan menjadi paranormal untuk pertama kalinya dalam hidup. Ki Joko Bodo menjelaskan saat itu, di Taman Mini ada pameran seni budaya seperti nuansa pertunjukan paranormal dan ia pun masuk di situ. Ki Joko Bodo berbuat seolah-olah bisa, padahal tak bisa, karena ia mengakui kalau ia tak punya ilmu apa-apa. Ki Joko Bodo pun belajar diam-diam. Itu menjadi awal Ki Joko Bodo kemudian dikenal menjadi seorang paranormal. Ki Joko Bodo sendiri diketahui tinggal di sebuah rumah berbentuk candi yang disebut sebagai Istana Wong Sinting. Sejak beberapa tahun belakangan, Ki Joko Bodo memilih memangkas pendek rambut gondrong yang sudah menjadi ciri khasnya dan mengaku telah berhijrah. Ki Joko Bodo memiliki beberapa orang anak dan salah satu anak perempuan yang dikenal sebagai kreator konten TikTok, Aida Prasasti Paraning Ratu atau Sasti. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.